Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you? I hope all of you are fine. We meet again with Miss Nurul. Today Miss Nurul would like to give you a material from Unit 5, and it's about names of clothes, yaitu nama-nama pakaian. Nah, hari ini kita akan belajar nama-nama pakaian dalam bahasa Inggris yang Miss Nurul ambil dari LKS bab 5. Are you ready? Okay, but before we start our material, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's move. The first one is trousers, celana panjang. Blouse, baju blouse. Skirt, rok. Cap, topi. Shorts, celana pendek. Pajamas, baju tidur. T-shirt, kaos. Belt, sabuk. Socks, kaos kaki. Tie, dasi. Okay, next. Now we have to study names of school things. Setelah itu kita belajar nama-nama benda yang ada di sekolah. Apa saja sih? Let's look on these pictures. The first thing, book, buku. Ruler, penggaris. Pencil, pensil. Protector, busur. Chalk, kapur tulis. Sharpener, rautan pensil. Pen, pulpen. Compasses, jangka ukur. Rubber eraser, penghapus karet atau penghapus pensil. Fountain pen, pulpen tinta. Bag, tas. Colored pencil, pensil warna. Okay students, now we have to study about ownership. Nah, sekarang kita belajar tentang ownership ya. Apa itu ownership? Ownership itu adalah kepemilikan. Nah, yang tadi Miss Nurul jelaskan itu adalah nama benda-bendanya saja. Nah, misalkan tadi ada buku, ada ruler, ada apa lagi? Blouse, ada trousers. Nah, itu nama-nama benda. Nah, ini akan belajar kepemilikan. Misalkan pensil ini milik siapa? Pensil ini misalkan milik teman kalian. Nah, kita akan belajar tentang kepemilikan itu. Nah, nanti disuruh contohkan ya. Oke, jadi anak-anak harus tahu dulu beberapa kata yang perlu diketahui tentang kepemilikan. Nah, ini harus hafal ya. Selain benda-benda tadi harus dihafalkan, ini juga harus dihafalkan dan dipahami. Kita mulai dulu ya. Yang pertama adalah mine, artinya milikku. Misalkan buku ini milikku, gitu. Yours, milikmu. Misalkan pensil ini milikmu. Oke, theirs, milik mereka. Misalkan papan tulis ini milik mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu anak-anak kelas 6 misalkan. Ours, milik kita. Nah, milik kita misalkan apa ya? Lemari ini milik kita. Kita siapa? Ya kita anak kelas 6 gitu. Hers, miliknya.
miliknya itu milik dia perempuan, berarti yang punya itu teman kalian yang perempuan. Misalkan miliknya Jessica ya, misalkan pensil ini milik Jessica, berarti kan pakainya Jessica itu kan perempuan, berarti pakainya hers, miliknya itu. Oke, sekarang his, miliknya juga tapi untuk dia laki-laki. Misalkan buku ini miliknya Yusuf, berarti miliknya itu nanti kita pakai bahasa Inggrisnya yang his, seperti itu. Nah, supaya lebih mudah kita ke contohnya yuk. Baik, gambar pertama di situ ada seorang siswi yang sedang melambaikan tangan, maksudnya tuh dia menunjukkan dia mau bicara. Kemudian di situ sebelahnya ada gambar tas dan ada tanda panahnya, artinya dia ingin mengungkapkan bahwa tas itu milik dia. Maksudnya milik dia karena dia bicara dengan untuk dirinya, berarti milikku gitu ya. Nah, gimana berbicara bahasa Inggrisnya? Nah, oke. Bahasa Inggrisnya tas itu kan bag. Nah, sedangkan milikku itu bahasa Inggrisnya adalah mine. Berarti kalimatnya menjadi the bag is mine. Tas ini milikku. Jadi si gadis itu ingin menyatakan bahwa tas itu miliknya si dia. Tas ini milikku. Kalau misalkan kita mau bicara ke teman-teman kita, mau ngomong bahwa laptop ini milikku, berarti the laptop is mine. The eraser is mine. Nah, artinya kita sedang menyatakan bahwa saya punya laptop dan laptop ini punya saya gitu. Berarti the laptop is mine, seperti itu. Oke, baik, kita ke contoh lain. Nah, di situ ada gambar seorang siswa yang sedang belajar dan di situ ada gambar rautan pensil dan ada tanda panahnya di situ. Nah, kita bukan si siswanya itu yang menyatakan bahwa sharpener itu miliknya dia, tapi kita ambil misalkan dari sudut pandang kita. Kita melihat seorang siswa yang punya sharpener atau yang punya rautan pensil. Berarti kita menggunakannya miliknya kan? Miliknya. Karena dia laki-laki, berarti yang his gitu. Rautan pensil bahasa Inggrisnya sharpener. Sedangkan miliknya dia laki-laki, bahasa Inggrisnya adalah his. Berarti kalimatnya menjadi the sharpener is his. Gitu. Rautan tersebut milik dia atau miliknya tuh dia laki-laki. Oke, contoh lain terakhir. Di situ ada seorang siswi ya yang sedang membaca buku, lalu ada rulernya di situ, ada penggarisnya dan ada tanda panahnya. Berarti bukan si siswinya itu yang menyatakan, kita ambil kita yang mau menyatakan bahwa ruler itu miliknya si dia. Oke. Miliknya dia perempuan, bahasa Inggrisnya adalah his. Sedangkan penggarisnya itu bahasa Inggrisnya adalah ruler. Berarti kita mau bilang penggaris tersebut miliknya perempuan ya. Lalu bagaimana kalimatnya? The ruler is hers. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. I think that's all from me, and I hope all of you can understand. And if you have any question, you can text me on WhatsApp. Thank you all, and see you next week.